Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam keadaan ceria. Amin ya. Anak-anak, untuk hari ini ya, pembelajaran yang ketiga, saya tidak akan menjelaskan seperti yang kemarin ya, tetapi saya di sini ya, Pak Guru di sini untuk pembelajaran yang ketiga, Pak Guru ingin menemani anak-anak untuk belajar ya. Jadi silahkan anak-anak dipersiapkan bukunya, buku PR-nya ya, disiapkan dulu. Sudah disiapkan anak ya? Kalau sudah disiapkan, Pak Guru ingin menemani anak-anak belajar. Sekarang silahkan anak-anak dibuka bukunya halaman 7. Kita akan mulai pembelajaran yang ketiga. Kita mulai dari kegiatan 1. Di situ ada pilihan-pilihan itu anak-anak ya. Itu nantinya untuk menjawab pertanyaan di bawahnya itu, untuk melengkapi kalimat di bawahnya itu ya. Di situ adalah bermain ular naga. Itu adalah kegiatan di siang hari anak-anak ya. Ya silahkan nanti dilengkapi kalimatnya. Kemudian jawabannya memilih yang ada di atasnya. Anak-anak sudah paham ya? Kalau sudah paham, selanjutnya kita melanjutkan yang di bawahnya. Di situ anak-anak tinggal memberi tanda ya. Itu kalau lingkaran itu adalah permainan yang dilakukan di dalam rumah. Kemudian kalau segitiga itu adalah permainan yang dilakukan di luar rumah. Sekarang anak-anak juga bisa dilihat lagi halaman 8 dibuka ya. Ya, itu adalah kelanjutan dari halaman 7 tadi ya. Adalah kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah, dan kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Silakan dipilih. Itu mudah itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan lagi kegiatan yang kedua. Sekarang ini Pak Guru ganti ya, karena anak-anak tidak berangkat ya. Ini adalah kegiatan mengukur anak-anak ya. Kegiatan mengukur ini dilakukan di dalam kelas. Tetapi karena anak-anak tidak berada di sekolahan, tidak berada di kelas, anak-anak berada di rumah, maka yang diukur adalah benda-benda yang berada di rumah ya. Tapi sebelum anak-anak mengerjakan, anak-anak masih ingat ya, dulu itu ketika mengukur panjang ya, panjang benda itu ya, itu kita menggunakan alat ukur baku dan tidak baku ya. Contoh alat ukur baku ya, itu kita bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran atau pita meter ya. Masih ingat anak-anak ya? Kemudian alat ukur yang tidak baku kita bisa menggunakan jengkal ya, dilihat. Itu menggunakan jengkal tangan ya. Sebentar. 1, 2, 3 ya, ini ya. Misalnya mengukur buku ini. 1 ya, ini 1,5 ya. 1, 2, yaitu adalah mengukur dengan menggunakan jengkal. Kemudian kemarin ada lagi alat ukur tidak baku, kita menggunakan depa. Depa itu seperti ini.
merentangkan kedua tangan itu adalah alat ukur menggunakan depa ya, alat ukur tidak baku. Kemudian ada alat ukur tidak baku lagi menggunakan hasta. Ya, ini menggunakan hasta, ini tangan ini ya. Ini hasta. Kemudian ada alat ukur lagi yang tidak baku menggunakan langkah kaki ya. Caranya seperti biasa anak-anak ya, itu melangkahkan kaki. Misalnya dari ujung sini sampai ujung sebelah sana kita mengukur menggunakan kaki. Nah, tetapi itu kita mengingat pelajaran yang dulu anak-anak ya. Sekarang dilihat mulai bukunya ya, halaman 6 itu, halaman 8 ya, mohon maaf, halaman 8. Di tabel itu ada nama benda, yaitu meja tulis. Meja tulis itu meja yang anak-anak gunakan untuk belajar. Kemudian papan tulisnya ini kita ganti ya, diganti dengan sapu ya, karena anak-anak di rumah ya, tidak di sekolahan, maka itu diganti sapu. Kemudian jendela kelas, anak-anak bisa diganti dengan jendela di rumah. Nanti silakan diukur jendelanya. Kemudian penggaris kayu itu diganti dengan penggaris biasa ya. Ganti dengan penggaris punyanya anak-anak sendiri di rumah, penggaris biasa itu ya, yang biasanya anak-anak buat mengukur atau menggaris itu. Kemudian yang kelima, meja guru ya. Meja guru anak-anak bisa ganti dengan meja tamu ya, yang berada di rumah anak-anak semuanya. Nah, itu sudah paham anak-anak ya. Silakan nanti diukur. Kemudian nanti diisi di sebelah kanannya itu ya, ada berapa panjang, ada berapa depa panjangnya. Dan juga bisa diukur menggunakan jengkal tangan dan langkah kaki. Silakan dikerjakan. Kita melanjutkan kegiatan yang ketiga. Anak-anak masih ingat ya, sila kelima Pancasila ya, masih ingat bunyinya bagaimana? Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu lambangnya adalah padi dan kapas ya. Contoh, tak kasih contoh dulu ya. Sikap yang mencerminkan sila Pancasila, sila kelima, yaitu adalah yang pertama, kita harus berbuat adil kepada teman ya, bersikap adil kepada teman, yaitu adalah merupakan cerminan contoh sila kelima Pancasila. Kemudian kita menolong ya, menolong orang lain, menolong teman ya. Kemudian gotong royong ya, itu adalah merupakan sikap yang terkandung di sila kelima Pancasila ya. Baik anak-anak, langsung saja di sini silahkan anak nanti dipilih untuk kegiatan yang ketiga ya. Ini hanya mengulang saja karena dulu itu kita di tema-tema sebelumnya itu juga sudah pernah belajar lambang-lambang Pancasila, kemudian simbolnya ya, simbol Pancasila, kemudian bunyinya, kemudian sikap-sikapnya, sikap Pancasila. Itu di tema-tema sebelumnya kita sudah belajar itu, tinggal anak-anak mengingat-ingat ya. Silakan itu nanti dicentang ya, jawaban yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Baik anak-anak, dari Pak Guru cukup sekian dulu ya. Ya, mungkin masih ada banyak kekurangan karena ini juga terbatas anak-anak ya, karena Pak Guru membuat video ini adalah di malam hari ya. Selamat belajar, tetap semangat, sampai ketemu lagi besok anak-anak ya. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.